Oke, anak-anak, sekarang kita belajar tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi, ya. Menggambar grafik fungsi dari fx ini sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Perhatikan, jadi untuk menggambar grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ini lebih mudah jika kita menggunakan tabel, ya. Langsung aja, misalnya kita membuat contoh gitu, ya. Jadi gambarlah grafik fungsi y sama dengan fx, dengan fx ini sama dengan x kuadrat plus 2x min 8 gitu, ya. Dan daerah asal ini min 5. Jadi daerah asal itu dari min 5 sampai 3 gitu, ya. Nah, terlebih dahulu kita akan membuat tabel, ya. Oke, ya. Kemudian di sini kita buat ini x, ya. Nah, kenapa di sini ada 5 baris? Nah, perhatikan, kita punya x kuadrat, ya. Kita punya x kuadrat 2x dan min 8, ya. Nah, untuk memudahkan kita bagaimana cara menghitungnya, kita langsung tuliskan begini aja, ya. Jadi di sini tuliskan x kuadrat, kemudian 2x, kemudian di sini min 8, ya. Nah, nanti di sini baru kita buat fx, ya. Nah, kemudian nanti sini satu lagi kita akan buat, ya. Ini adalah x, y-nya atau koordinatnya gitu, ya. Nah, jadi kita mulai dari min 8, min 5, kemudian ada min 4, kemudian ada min 3, karena kan kita dari min 5 sampai 3, ya. Ini buat min 2, min 1, kemudian 0, ya. Kemudian ada 1, ada 2, lalu ada 3, ya, seperti ini. Nah, kita mulai dari min 5. Min 5 kalau x kuadrat, ya. Jadi x-nya kita substitusikan dengan nilai x yang ada di atas. Ada min 5, min 4, min 3 sampai 3 gitu, ya. Kita coba dari min 5. Min 5 kita kuadratkan. Itu adalah 25 gitu, ya. Kemudian min 5, 2 dikali min 5 berarti min 10. Nah, di sini tuliskan min 8 karena x-nya tidak ada, terus ada di min 8. Nah, sekarang 25 dikurang 10 dikurang 8. 25 dikurang 10, 15. 15 dikurang 8, ya, itu adalah 7. Sehingga titiknya min 5,7, ya, seperti ini. Kemudian min 4. Min 4 kuadrat itu adalah 16. Kemudian 2 dikali min 4 ini min 8. Kemudian di sini min 8 juga, berarti hasilnya adalah 16 dikurang 8, 8 dikurang min 8 dikurang 8 itu 0. Berarti kita punya min 4,0. Kemudian min 3 kuadrat ini 9. Kemudian 2 dikali min 3 ini min 6.
kemudian di sini min 8, maka jika kita jumlahkan 9 dikurang 6 dikurang 8 hasilnya min 5. Berarti di sini kita punya min 3, min 5 gitu ya. Kemudian min 2 kita kuadratkan jadi 4, 2 dikali min 2 ini min 4, kemudian min 8, berarti totalnya adalah min 8 ya. Seperti ini, berarti kita punya titik min 2, min 8 ya. Kemudian min 1 kita kuadratkan dia 1, 2 dikali min 1 dia min 2, kemudian di sini min 8, berarti totalnya adalah min 9 dan kita punya titik min 1, min 9. Kemudian 0 kita kuadratkan tetap 0, 2 dikali 0 tetap 0, di sini min 8, berarti totalnya adalah min 8, di sini adalah 0, min 8 ya, seperti itu. Kemudian kita punya 1 kita kuadratkan dia tetap 1, 2 dikali 1 2, kemudian min 8, 3 dikurang 8 adalah min 5, berarti kita punya 1, min 5 gitu ya. Kemudian kita punya 2 dikuadratkan jadi 4, 2 dikali 2 4, kemudian min 8 hasilnya adalah 0, sehingga kita punya 2,0. Kemudian ada 3 kita kuadratkan jadi 9, 2 dikali 3 itu 6, kemudian 3 dikali min 8, kemudian di sini min 8 kita jumlahkan 9 tambah 6 15, 15 kurang 8 itu 7, berarti kita punya 3,7 ya, seperti ini. Jadi perhatikan kita punya titik ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ganjil ya. Nah seperti itu, perhatikan bahwa urutannya 7, kemudian 0, min 5, min 8, min 9, min 8, min 5, 0, kemudian 7 gitu ya. Nah berarti nanti titiknya itu ada titik minimumnya ada di min 9, seperti itu ya. Nah sekarang kita akan gambar grafiknya. Kamu pastikan telah mencatat titik-titiknya gitu ya. Nah oke, kita buat terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mengganti angka terlebih dahulu ya. Misalnya di sini anggap ini 2 ya. Anggap ini 2, kemudian ini 4, 6, 8, 10 gitu ya. Ini juga minus 2, 4, 6, 8, 10, 12, kemudian ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, kemudian ini juga min 2, min 4, min 6, min 8 ya, seperti ini. Nah jadi sekarang kita punya beberapa titik tadi. Yang pertama adalah min 5,7 ya. Kita punya min 5, x nya min 5 berarti anggap di sini 7 ya, berarti sekitar di sini ya. Nah berarti kita punya titik di sini, ini anggap ini 7 ya. Ini berarti kita punya titiknya min 5,7. Kemudian oke, saya akan menggunakan warna ini ya. Berarti di sini anggap min 5,7. Kemudian ada min 4,0 ya. Berarti kita punya di sini ya. Ini adalah min 4,0. Kemudian ada min 3, min 5. Berarti anggap ini di sini min 3 dan dia min 5. Berarti di sini ya. Titiknya di sini, ini adalah min 3, min 5 ya. Kemudian ada min 2, min 8 ya, berarti anggap di sini.
Selanjutnya ada min 1, min 9. Ya, berarti sekitar di sini. Ini min 1 anggap ini adalah min 1, min 9 titiknya. Kemudian ada lagi 0, min 8. Ya. 0, min 8 itu berarti sekitar di sini. Ya. Ini 0, min 8. Kemudian ada 1, min 5. Ya, berarti ini anggap ini 1, berarti di sini. Ya, ini 1, min 5. Kemudian ada 2,0 di sini. Ya, ini 2,0. Kemudian ada lagi 3,7 dianggap di sini. Ya, ini 3,7. Jadi kalau kita hubungkan semua garis-garisnya, ya perhatikan ini. Ya. Oke. Jadi kalau kita hubungkan semua garis-garisnya, dia menjadi seperti ini. Nah, ya, jadi seperti ini. Oke, ya, dianggap ini sudah terlihat sangat bagus, ya. Nah, di sini kita punya grafik untuk Y sama dengan, ya, ini untuk Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 8, ya, seperti ini. Dan kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 titik. Oke, ya. Nah, perhatikan baik-baik. Sekarang kita akan melihat beberapa unsur, ya, beberapa unsur dari grafik ini, ya. Jadi yang pertama, garis ini adalah, sebentar ya, kita gunakan warna lain. Oke, jadi perhatikan ini adalah grafik fungsi, ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya pembuat nol. Ini ya, perhatikan titik yang di sumbu X, ya. Jadi ketika ada titik di sini, ketika titik berada di sini, berarti itu adalah pembuat nol. Kenapa pembuat nol? Karena Y-nya itu sama dengan 0, ya, itu 2,0, itu perhatikan 2,0 berarti X-nya 2, Y-nya 0. Nah, ini adalah pembuat 0, ya. Pembuat 0. Nah, perhatikan ini juga, ya, min 4,0, Y-nya sama dengan 0, maka ini adalah juga pembuat 0. Nah, kemudian ada lagi yang namanya nilai minimum, ya. Ini adalah, ya, kalau kita lihat ini ini nilai minimum. Nah, kemudian ada titik balik minimum, ya. Ini titik paling bawah. Ini juga disini disebut sebagai titik balik minimum. Nah, kemudian ada juga yang namanya sumbu simetri, ya. Nah, jadi kalau kita tarik garis lurus, ya, di sini sejajar dengan titik tegak lurus terhadap titik balik minimum, ini merupakan sumbu simetri, ya, namanya sumbu simetri. Jadi ini namanya sumbu simetri. Nah, ya, terakhir itu adalah daerah hasil, ya. Daerah hasil itu dari puncak di sini, perhatikan, ya, sampai ini, ya, titik yang paling bawah ini.
Nah, ini disebut daerah hasil, ya. Daerah hasil. Ini adalah daerah. Nah, daerah hasil itu berarti dari 7, ini 7 ya. 7 sampai dengan 9, ya. Sampai dengan minus 9 gitu ya. Jadi kalau kita buat daerah hasilnya berarti minus 9, 7 ya. Jadi dia dari minus 9 sampai dengan 7. Itu daerah hasil. Bukan ini, bukan X, mohon maaf. Ini adalah Y. Jadi kalau daerah asal, daerah asal itu ya dari kita buat dari paling jauh itu adalah minus 5, ini minus 5 sampai 7. Itu ada daerah asal, dan itu dari X, dari sumbu X, dan daerah hasil itu sumbu Y. Kita lihat dari sumbu Y. Jadi itu ya cara membuat grafiknya. Kemudian perhatikan bahwa satu lagi ya. Jadi kan kita punya AX persamaan kuadrat itu adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, A-nya perhatikan A, jika A lebih besar dari 0 ya, maka grafik terbuka ke atas. Nah, seperti contoh ini. Di sini kan dia X-nya, berarti A-nya di sini A-nya sama dengan 1, maka grafiknya terbuka ke atas nih ya, ke atas. Nah, tapi jika A-nya lebih kecil dari 0, maka grafik terbukanya ke bawah. Ya, maka dia terbalik seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini untuk cara menggambar